Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam channel YouTube untuk renungan pagi tanggal 18 Maret tahun 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keberhasilan untuk meraih cita-cita kita itu sangat membutuhkan proses yang panjang. Kenapa? Karena di dalam proses yang panjang itu tentu kita membutuhkan tenaga dan kita membutuhkan pikiran, dan semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Banyak orang yang menganggap bahwa keberhasilan itu hanya karena usaha semata. Tapi di dalam kita yang beriman kepada Kristus, bahwa keyakinan kita menunjukkan bahwa usaha yang kita dapat itu adalah bagian daripada jawaban doa. Itulah salah satu ungkapan perikop ini yang dinyatakan oleh Raja Daud. Dia menyatakan kekuasaan, kemuliaan hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia ingin sekali mendirikan bait suci Tuhan, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan itu dia menyampaikan kepada anaknya Salomo untuk mendirikan bait suci Tuhan. Itulah salah satu di mana bahwa Raja Daud, walaupun dia tidak berkenan mendirikan bait suci Tuhan di Yerusalem pada ketika itu, dia tidak menyerah. Bahkan dia tidak pernah putus asa. Dia justru memberikan apa yang ada dalam dirinya, baik harta, emas, perak, semua dia berikan untuk mendirikan bait suci Tuhan. Bahkan anaknya Salomo juga diberi dukungan untuk melanjutkan mendirikan bait suci Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kerinduan kita untuk memberikan apa saja yang bisa kita sumbangkan untuk gereja, untuk bait suci Tuhan, marilah kita semangati diri kita. Karena talenta yang Tuhan berikan itu beragam-ragam yang dari setiap orang. Ada macam yang kita harus gali dari Tuhan, supaya kita menyadari bahwa Tuhan memberikan cara supaya kita ikut serta di dalam memberikan dukungan untuk bait suci Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di masa tuanya Raja Daud diuji kesetiaannya. Apakah dia masih tetap semangat untuk mendukung mendirikan bait suci Tuhan? Tetapi di dalam perikop ini, bahwa dia memberikan dukungan baik secara moral, material, bahwa semua untuk kebenaran kebaikan Tuhan. Sehingga kita lihat kehadiran Tuhan di dalam keluarga Raja Daud, di mana nyata sekali dengan kehendak Tuhan mewariskan sebagai pemimpin umat sekaligus pendiri bait suci untuk Tuhan, yaitu anaknya Salomo. Tentu inilah yang kita harus inspirasi di dalam jiwa kita, bahwa keluarga yang dekat sama Tuhan mempunyai fungsi yang besar untuk membangun kemuliaan di dalam ibadah maupun di dalam persekutuan. Oleh karena itu, nats ini membuat kita untuk yang senantiasa, yang pertama, sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa di masa tua, di masa muda, Tuhan tetap menguji bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap setia melayani? Apakah kita masih tetap
ikut serta di dalam pelayanan, ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua, kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus diingatkan supaya memberikan persembahan itu bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas, yaitu ketulusan hati kita untuk memberikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Karena mempersembahkan diri kita itu adalah bagian yang terpenting untuk memuliakan nama Tuhan. Yang bagian ketiga, kita harus menekuni bagaimana persekutuan itu, persekutuan di dalam Yesus Kristus, di mana kuasa Roh Kudus akan memberikan kita tumbuh menjadi besar. Karena kuasa itu akan menguatkan kita, mengokohkan kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya semua umat Tuhan yang mulai hari ini sebelum melakukan aktivitas pagi, kita akan tetap berserah kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik sebagai apa yang terpanggil di dalam jiwa kita untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan semangat dan dorongan buat kami untuk melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Pakailah kami sebagai bait suci-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, dan kami pakailah sebagai rumah doa di dalam jiwa kami untuk senantiasa bertekun berdoa, menyampaikan segala apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Bapa yang baik, kami tetap mendoakan semua umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang bekerja, yang mau melakukan aktivitas pada hari ini, pagi ini hingga sore nanti. Tuhan berkati mereka. Dan mereka yang di dalam masih tetap penyembuhan penyakit, Engkau berikan kesembuhan. Dan Engkau yang menguasai dan menuntun hidup kami, sehingga kami tetap sujud dan merendahkan hati dan mempersembahkan hidup kami dengan tulus, sehingga kami tetap di dalam tuntunan kasih-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Horas.